بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan senantiasa meninggalkan apa yang dilarang, baik itu yang makruh maupun terlebih lagi yang haram. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Ikhwani fi din, azanallahu iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari program Alimni. Ini pertemuan yang ke-11. Maka kita telah memasuki pembahasan tentang fikih, dan sebelumnya kita membahas tentang taharah ya, dan juga wudu, dan hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang wudu di halaman 64. Silakan dilihat, yaitu nawaqidul wudu'i. Nawaqidul wudu'i. Nawaqid ini adalah bentuk jamak dan maknanya adalah pembatal al-wudu'i, yaitu wudu. Nawaqidul wudu' berarti pembatal wudu yang menyebabkan wudu itu menjadi batal. Yang pertama, kullu ma kharaja minas sabilaini al-qubul wad-dubur. Setiap apa saja yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan depan maupun jalan belakang. Depan yaitu kemaluan bagian depan, belakang yaitu kemaluan bagian belakang. Wa yashmalu dzalika al-bawlu wal ghaitu wal rihu wal maniyyu wal madhiyyu wal wadi wad damu. Wa yashmalu dzalika, dan mencakup pula hal yang demikian, yaitu termasuk daripada yang keluar dari dua jalan tersebut, baik kubul maupun dubur, yaitu al-baul, kencing, pipis, itu buang air kecil, wal gha'it, buang air besar, wal rihu, buang angin, wal maniyyu, keluar maninya, wal madhiyyu wal wadi, juga keluar cairan madhi maupun cairan wadi, wad damu, begitu juga apabila keluar darah dari dua bagian tersebut. Di situ ada dalam kurungnya wal maniyyu faqat walladhi minhul ghuslu. Adapun jika yang keluar adalah mani saja, maka yang wajib ketika keluar mani tersebut adalah mandi wajib. Ammal madhiyyu wal wadi, adapun jika yang keluar itu adalah cairan madhi maupun cairan wadi, faqila fihima, maka dikatakan kepada orang yang keluar dua cairan tersebut, entah itu madhi maupun wadi, ighsil dzakaraka wa tawadda wudu'aka lis-salati, yaitu apabila keluar madhi maupun wadi, maka dikatakan kepada orang yang keluar salah satu dari dua cairan tersebut, ighsil dzakaraka,
cucilah, ya, basuhlah, bersihkanlah kemaluanmu, wa tawadda wudu'an bis-salati, wudu'aka bis-salati, dan berwudu'lah, ya, dengan wudu'mu seperti untuk wudu' salat. Ini apabila keluar madhi dan wadi. Adapun jika yang keluar adalah mani, maka dia wajib al-ghusl, mandi. Ini yang membatalkan wudu yang pertama. Seluruh yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Yang kedua, an-naumul 'amiq alladhi yufqidu fihi al-insana wa'yahu wa la yash'uru bima yaduru hawlahu. An-naumul 'amiq, tidur yang lelap, alladhi yufqidu fihi al-insana wa'yahu, yang mana tidur tersebut dapat menyebabkan seseorang hilang wa'yahu, kesadarannya, wala yash'uru bima yaduru haulahu, sehingga dia tidak bisa merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak sadar, dia tidak tahu, karena dia tidurnya lelap sekali. Ma'a adami tamakkunil maq'adati minal ardi, bersamaan dengan itu dia pula tidak bisa duduk di atas lantai. Tidurnya menjadikan dia tidak bisa duduk di atas lantai. Fa idza kana an-naimu jalisan mumkinan maq'adatahu minal ardi la yantaqidu wudu'uhu. Fa idza kana an-naimu jalisan, jika yang tidur ini dia itu duduk, mungkinan aq'adatahu, ya, bisa duduknya tidak sampai terjatuh dari tempat duduknya di atas lantai. La yantaqidu wudu'uhu, maka wudu'nya dia tidak batal, sebagaimana disampaikan di sini menurut yang kita bahas di dalam kitab ini. Jadi intinya adalah tidur lelap, tidur yang begitu nyenyak, membuat wudu menjadi batal. Untuk pembahasan di sini. Yang ketiga, di antara yang membuat wudu itu batal, massul farji al-qubul awid duburu bisyahwati, menyentuh kemaluan yang depan maupun yang belakang dengan syahwat. Yang keempat, al-ighma'u awil jununu. Al-ighma' adalah pingsan, maka batal. Awil jununu, menjadi gila, maka seketika wudunya batal. Baik, ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang masalah wudu. Berikutnya halaman 65, al-ightisalu, mandi wajib. Mujibatul ightisali, hal-hal yang mengharuskan mandi wajib, yaitu apa? Hal-hal yang menyebabkan dia harus mandi wajib. Disebutkan di sini ada 5. Yang pertama, khurujul maniyyi bi syahwatin fin naumi awil yaqadhati min dzakarin aw untha. Khurujul maniyyi bi syahwatin, yang pertama adalah apabila keluar maninya, keluarnya dengan syahwat. Fin naumi awil yaqadhati, baik itu ketika dia tidur alias mimpi basah, awil yaqadhati, atau secara sadar, ya, tidak tidur karena melakukan hubungan atau yang lainnya sehingga keluar maninya. Min dzakarin aw untha, ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, ya. Apabila telah keluar maka wajib mandi. Jika tidak mandi maka belum terangkat hadasnya,
sehingga dia belum dikatakan bersuci. Yang kedua, idkhalul hasyafati fil farji wa illam yahsul inzalun, memasukkan kepala kemaluan ke dalam farji, itu kemaluan perempuan. Wa illam yahsul inzalun, walaupun belum sampai ejakulasi, tidak sampai keluar maninya. Jika sudah bersentuhan bagian kepala kemaluan laki-laki ke dalam farjinya perempuan, maka itu sudah mewajibkan mandi walaupun belum keluar, ya. Cuman di sini lebih kepada idkhal, memasukkan, ya. Kalau bagian kepala sudah masuk, berarti sudah wajib mandi. Yang ketiga, inqita'ul haidhi wan nifasi wa idza tahurat fala yujami'uha zawjuha illa ba'da an taghtasila. Jika telah selesai dari haid dan dari nifas, darah haidnya sudah tidak keluar lagi, darah nifasnya sudah tidak keluar lagi bagi perempuan. Di sini dijelaskan sedikit, harus diperhatikan yang dalam kurung ini. Wa idza taharat, jika sang perempuan telah suci, fala yujami'uha zawjuha, suaminya belum boleh langsung berjima dengannya, belum boleh langsung melakukan hubungan dengan istrinya, ya. Illa ba'da an taghtasila, kecuali jika sudah selesai dari mandi wajib. Jadi harus mandi wajib dulu, baru boleh, ya. Ini apabila telah selesai haid maupun nifas bagi istri, sehingga benar-benar suci. Yang keempat, di antara yang mewajibkan mandi wajib adalah al-mautu, yaitu kematian seseorang. Idza mata al-muslimu wajaba taghsiluhu, jika seorang muslim meninggal dunia, maka wajib untuk dimandikan. Dalam kurung selanjutnya, amma as-siqatu falau kana aqalla min 4 ashhurin, adapun janin yang keguguran, ya, janin yang keguguran, falau kana aqalla min 4 ashhurin, jika janin tersebut kurang dari 4 bulan umurnya di dalam kandungan ibunya, kurang dari 4 bulan, fa innahu lam yunfakh fihi ruhu, maka sesungguhnya janin tersebut belum ditiupkan ruh padanya, berarti belum ada nyawanya. Fala yukaffanu, maka janin tersebut jika dia keguguran, mati, ya, di dalam kandungan belum 4 bulan, fala yukaffanu, maka tidak dikafankan, wala yughassalu, dan tidak dimandikan, wala yusalla alaihi, dan juga tidak disolatkan jika kurang dari 4 bulan. Amma lau zada fahuwa nafsun, namun apabila lebih dari 4 bulan, 4 bulan ke atas, ya, zada 4 bulan ke atas maksudnya, fahuwa nafsun, maka janin tersebut sudah menjadi bayi, sudah menjadi jiwa,
seorang manusia. Maka apa yang dilakukan jika meninggal, jika keguguran? Yukafanu, dikafankan. Ketika setelah dikeluarkan, dikafankan. Wa yughassalu, dan juga dimandikan. Wa yusalla alaihi, dan disolatkan. Ya. Sehingga ini baru diwajibkan untuk dimandikan. Ini hal yang keempat yang menjadikan seorang itu harus mandi wajib. Yang kelima, al-kafiru idza aslama. Orang kafir apabila dia masuk Islam. Kemudian dia murtad lagi misalkan, masuk Islam lagi, mandi wajib lagi. Ya. Baik, intinya orang kafir apabila dia masuk Islam. Nah, ini 5 hal yang mewajibkan seseorang muslim harus mandi wajib. Arkanul ghusli, rukun mandi wajib. Yang pertama, an-niyyatu, mahalluha al-qalbu. Rukun yang pertama adalah meniatkan ketika mandi wajib tersebut, karena dengan niat ini membedakan antara mandi biasa dengan mandi wajib. Maka harus ada niat. Mandi orang yang siang hari panas, ya, karena kepanasan dia mandi mendinginkan diri, ya, dengan orang yang baru melakukan hubungan suami istri, maka harus dibedakan dengan niat, ya. Maka niat harus ada pada setiap amal ibadah, biar apa yang kita inginkan untuk mengamalkannya itu jelas di sisi Allah SWT. Mahalluha al-qalbu, tempat niat tersebut ada di dalam hati, sehingga tidak usah dilafadzkan. Yang kedua, rukun mandi wajib yang kedua adalah ghuslu jami'i al-a'dha'i bil ma'i, membasuh, ya, semua anggota badan dengan air. Maka dua ini rukun mandi wajib. Tariqatul ghusli, tata cara mandi wajib. Yang pertama, yaghsilu yadayhi thalathan qabla idkhalihima fil ina'i. Yaghsilu yadayhi thalathan, dia membasuh kedua tangannya 3 kali, ya. Kedua tangannya maksudnya area telapak tangan, ya, 3 kali. Qabla idkhalihima, sebelum dimasukkan kedua tangan tersebut fil ina'i, di wadah air, untuk apa? Ya, untuk dia berwudu setelahnya. Jadi dia cuci dulu kedua tangannya. Ini hal yang pertama kali dilakukan ketika mandi wajib, ya. Yang kedua, baru setelahnya yaghsilu farjahu, dia mencuci kemaluannya. Wa ma asabahu min adhan bishimalihi, dan membersihkan apa saja yang terkena kotoran, ya, membersihkan apa saja yang terkena kotoran bishimalihi, menggunakan tangan kiri, ya, membasuhnya kemudian membersihkannya menggunakan tangan kiri, membasuh kemaluan dan apa saja yang terkena kotoran yang ada di tubuhnya, ya, digosokkan dengan tangan kiri. Yang ketiga, yatawaddau wudu'an kamilan, yatawaddau
wudu'an kamilan. Dia berwudu dengan wudu yang sempurna, yang lengkap. Ya, tidak cuman basuh muka dan tangan saja, lengkap dari awal sampai akhir pelaksanaan wudu. Ya. Jadi ini urutannya: basuh kedua tangan 3 kali, baru membersihkan kotoran, ya, dimulai dari kemaluannya dan sisa dari badannya yang ada kotoran-kotorannya, baru wudu. Ini belum mandi nih, baru wudu, ya. Yang keempat, baru dia mandi. Yufidul ma'a ala ra'sihi thalathan. Yufidul ma'a ala ra'sihi thalathan. Dia mengguyuri air mulai dari kepalanya 3 kali. Mengguyuri air mulai dari kepalanya 3 kali. Hatta yablugha manabitish sya'ri. Hatta yablugha manabitish sya'ri ma'at takhlili. Sehingga air tersebut yablugh, sampai masuk, meresap manabitish sya'ri, ke hatta yablugha manabita fathah, ya, meresap masuk ke tempat tumbuhnya rambut, ya, ke kulit tempat tumbuhnya rambut masuk. Ma'at takhlil, sambil di takhlil kemarin apa? Nyela, sambil di sela-sela gosok, ya. Nah, sehingga terasa air itu sampai ke bagian apa, permukaan kulit kepala, ya, di sela-sela. Ini yang keempat. Jadi mandinya, menyiramnya mengawali melalui kepala terlebih dahulu, ya. Nah, baru yang kelima terakhir, yufidul ma'a ala sairil badani. Yufidul ma'a ala sairil badani badian bisyiqqil aymani, badian bisyiqqil aymani thumma al-aysari, ma'a ta'ahudil ibtaini, ma'a ta'ahudil ibtaini wa dakhilil udhunaini, wa dakhilil udhunaini was surrati wa asabi'ir rijlaini, wa asabi'ir rijlaini ma'at tadliki, ma'at tadliki. Baik. Yang kelima ini adalah yufidul ma', mengguyurkan air, ala sairil badani, ke seluruh tubuh. Tadi kepala dulu 3 kali, sambil di sela-sela, dimasukkan air ke dalam sela-sela rambut, ya. Nah, baru menyiram seluruh badan. Menyiram seluruh badan ini, ya, badian, mulai dari bisyiqqil aymani, mulai dari bagian sebelah kanan tubuh, sebelah kanan, ya, siram sebelah kanan. Thumma al-aysari, baru setelah itu siram sebelah kiri, ya. Ma'a ta'ahudil ibtaini, sambil tetap memperhatikan
ya, bagian kedua ketiak, yaitu apa? Benar-benar dipastikan air itu sampai membasahi bagian tersebut. Ini kedua ketiak. Wadakhil udhunaini, dan sambil memperhatikan bagian dalam telinga, ya, dirasakan, dimasukkan, ya. Wasurrati, dan juga memperhatikan bagian pusar, ya, tetap diperhatikan. Wa asabi'ir rijlaini, begitu pula dengan jari jemari kaki, mana yang belum terkena air disiramkan di sela-sela. Ma'at tadliki, dengan menggosok-gosokkannya, ya, gosok-gosok, ya, seperti mandi, seperti kita mandi, tapi diawali dari kepala 3 kali, baru bagian kanan berapa? 3 kali, ya, kiri 3 kali. Bagusnya seperti itu. Atau, ya, yang penting kepala 3 kali, sisanya kanan kiri, mau 3 kali, mau lebih, mau kurang, yang penting merasa bersih, sambil memperhatikan tempat-tempat tadi, yaitu bagian kedua ketiak, kemudian apa namanya, kuping dalamannya, ya, kemudian pusar, baru menyela-nyela bagian kaki, jari-jarinya, ya. Atau mana saja yang kita merasa biasanya ini yang kurang kena air, maka itu yang harus diperhatikan, ya, harus dipastikan. Baik, demikian untuk pembahasan kita kali ini tentang apa, pembahasan pembatal wudu, kemudian tadi tentang hal apa, mandi wajib. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru anna alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.